artinya kalau misalnya sesuatu yang sudah terang benderang gitu kan, yang semuanya sudah terungkap, si A, si B-nya, pelakunya, lalu kemudian diulur-ulur, ya maaf ini dugaan misalnya dibikin rumit lah, dibikin susah, seolah-olah belum ketemu segala macam. Saya pikir ini jangan-jangan artinya mereka bukan justru sedang menjalankan atau melakukan sesuatu hal yang serius untuk kebaikan rakyatnya di Indonesia, malah justru ini kadang-kadang bisa jadi sedang dimainkan oleh korporasi itu gitu. Cuman ini juga nggak boleh juga hanya dibatalkan ke wilayah Kohodnya aja, karena kami melihat ini bukan hanya desa Kohod doang, tapi juga beberapa desa yang mempunyai bantaran pantai yang ada di Tangerang sampai Kabupaten Serang itu terjadi seperti itu. Nah, kalau di daerah Serang bedanya belum dipagar-pagar gitu. Kalau Tangerang udah dipagar-pagar sehingga mencuat, ini menjadi isu besar gitu. Kemudian di situ terjadilah, oh ternyata ada transaksi laut gitu. Itu yang kemudian minta disegerakan untuk dibuka begitu ya? Dibuka dong, harus terang benderang gitu. Apa setelah ini yang kemudian ini ingin Anda pergi? Nah, inilah sosok Pak Khalid yang seorang pemberani ya, seorang nelayan pemberani. Jelas-jelas sudah membongkar pelakunya siapa, dalangnya siapa, sudah jelas-jelas. Ya, ini kembali lagi kepada pemerintahnya ini. Seperti dilema ini pemerintahnya juga. Karena ya memang perusahaan raksasa ini yang punya. Seperti apa yang disampaikan mantan Kapolri Pak Susno Dwaji. Beliau mengatakan ini sudah jelas, sudah lengkap, tidak sulit untuk menangkapnya. Dan berulang kali Pak Khalid juga mengatakan jangan sampai rakyat marah. Suap itu kepada aparat negara itu namanya korupsi. Yang memberi kena, yang memberi apalagi. Jadi pidana korupsi masih ada pidana-pidana lain. Masih kurang apalagi tindak pidananya. Tidak perlu itu menunggu laporan, kasat mata. Jadi sebegitu sulitnya ya Pak mencari pelaku atau menentukan tersangkanya? Ya enggak lah. Berkali-kali saya katakan di berbagai media sangat-sangat gampang. Kalau saya umpamakan lebih sulit mencari sandal hilang di tempat ibadah. Sepatu hilang di tempat keramaian. Lebih sulit mencari jemuran hilang yang dijemur. Itu gampang sekali. Nah, sudah jelas dan gamblang apa yang disampaikan Pak Susno Dwaji. Tidak sulit untuk menangkapnya. Lebih sulit mencari sandal jepit di tempat ibadah yang hilang, jemuran yang hilang. Itu lebih sulit. Ya memang itu secara logika ya mungkin mudah untuk ditangkapnya ya. Mungkin itu karena banyak aturan atau memang adanya orang-orang tertentu yang terlibat di dalamnya. Itu yang mempersulit. Ya inilah tugas Pak Prabowo sebagai presiden, pemimpin tertinggi, panglima tertinggi, dengan ujiannya yang berat, tugas yang berat. Dan kan sudah disebut-sebut oleh siapa namanya nelayan Banten itu, siapa namanya itu? Iya, disebutnya apa? Yang masang pagarnya orangnya jelas. Lurah kepala desa yang ngarahkan jelas. Kemudian pemborong mandornya jelas. Pemborongnya jelas. Yang ngasih duit jelas. Kemudian yang bos besarnya jelas juga. Kan disebut namanya, siapa itu? Bukan aku yang nyebut ya. Siapa Gojali alias Ingchun. Kemudian siapa lagi? Ali Jaya ya. Ali Jaya alias siapa itu? Kemudian dia orangnya siapa? Katanya orangnya Kongguan atau siapa itu? Nggak tahu lah gitu. Tapi menirukan si bapak nelayan itu kan. Sama menirukan katanya pengacara, pembela masyarakat tergusur. Sebut semua.
tinggal panggil, periksa, kemudian usut. Nah, kalau mengatakan, oh itu tidak ada kaitannya, kan laut itu udah di-coupling, sudah diumumkan secara resmi oleh menteri resmi dari Kabinet Merah Putih. Resmi kan? Pak Nusron Wahid, yang kita harus hormat Pak Nusron Wahid, hebat, dia betul-betul memihak pada rakyat. Dia umumkan bahwa itu sekian ratus coupling, ini milik PT apa namanya, Intan Agung Makmur, yang ini milik PT apa, dan oleh netizen, netizen ini Ya, bukan penyidik, ya. sudah ditanya ke Dirjen AHU, itu milik siapa? Oh ternyata teraplikasi itu miliknya PIK 2. Ini saya bisa menyimpulkan bahwa di negeri ini tidak sulit menangkap penjahat. Yang sulit itu mencari orang-orang yang jujur, adil, dan benar-benar membela rakyat, membela kebenarannya. Itu yang orang-orang sekarang sulit. Pejabat-pejabat yang jujur dan adil. Yang sulit itu sekarang itu di negeri kita. Rakyat sudah menjerit, sudah sakit, sudah teriak-teriak, masih aja. Kecuali penjahatnya itu yang kecil-kecilan. Penjahatnya itu rakyat kecil, itu sangat mudah ditangkap. Nah inilah keadaan di negeri kita ini. Krisisnya orang-orang elit yang jujur dan adil membela rakyat. Sangat krisis langka. Harus itu, Mbak. Karena rakyat adalah pemegang asli kedaulatan negara itu rakyat. Harus nurut sama rakyat. Oke. Kalau nggak nurut ya tadi itu saya bilang. Lagi-lagi saya bilang, bahaya kalau rakyat sudah marah. Yang satunya milik grupnya siapa? Salim ya kalau nggak salah. Lah kan jelas semua. Kalau PIK 2 itu miliknya siapa? Tinggal dibuka aja di datanya AHU. Netizen sudah buka. Aku ini nirukan netizen loh.